Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sobat rahasia dimanapun anda berada. Pesugihan kandang bubrah adalah pesugihan yang sudah sangat tua usianya di Pulau Jawa. Banyak orang terdahulu menggunakan pesugihan jenis ini untuk mengecit kekayaan secara instan. Pesugihan kandang bubrah memiliki perbedaan dari pesugihan yang lain seperti tuyul, babi ngepet, tali pocong, buto ijo, buto kuning, buto merah, buto pink, dan lain sebagainya. Perbedaan pesugihan kandang bubrah adalah orang yang memiliki pesugihan ini diharuskan untuk merenovasi rumahnya atau tempat usahanya secara terus-menerus. Seperti kisah yang dialami oleh seseorang yang akan saya ceritakan kali ini. Yuklah guys, tanpa banyak spoiler lagi, karena nanti malam saya akan mukbang rujak bersama artis Hollywood di Semarang. Mbah Sutopo pergi ke Jepang. Tanpa berlama-lama, monggo putar intronya. Pang. Kisah ini dialami oleh seseorang yang bernama Dewo. Setiap harinya ia bekerja sebagai penjual perabotan rumah tangga keliling. Sedangkan Dewi istrinya, ia bekerja sebagai penunggu toko kecil-kecilan miliknya. Walau demikian, kondisi ekonomi mereka terbilang pas-pasan. Pada suatu ketika, keluarga mereka dililit tentang masalah keuangan sebab anaknya yang bernama Dwi mengalami gangguan pada saluran pencernaan. Pada waktu itu, Dewo dan Dewi amat sangat merasa kebingungan. Yang kemudian, Dewi pergi ke rumah saudaranya dengan niat untuk mencari pinjaman uang. Di sisi lain, Dewo ini berjualan seperti biasanya dan tiba-tiba ia dipanggil oleh seseorang pria yang bernama Wanito. "Mas, sapu." Mendengar hal itu, Dewo pun langsung bergegas menghampiri Pak Wanito tersebut. "Monggo Pak, niki sapu nih, jenengan pilih." Pak Wanito ini merupakan seorang pria biasa yang bernasib sultan. Rumahnya sangat besar dan juga lebar. Namun sayang, keadaannya seperti rumah yang tidak berpenghuni karena sangat kotor sekali. "Ini harga sapunya berapa ya Mas?" tanya Pak Wanito sambil memegang sapu. Namun Dewo tidak menjawab dan mendengar perkataan dari Pak Wanito itu, karena ia sangat terheran-heran dan bengong di saat melihat rumah Pak Wanito tersebut. Mas, iya, mohon maaf Pak." "Lagi mikir apa sih Mas? Kayaknya Mas lagi mengkhawatirkan sesuatu." "Oh enggak Pak, enggak kok." "Alah, cerita saja Mas, siapa tahu saya bisa membantu." Singkat cerita, Dewa pun menceritakan tentang keadaan ekonomi keluarganya, begitu juga dengan kondisi anaknya. "Oh sama Mas, saya dulu juga orang gak punya. Namun semua itu berubah di saat saya ikut ritual pesugihan kandang bubrah." Mendengar hal itu, seketika Dewa pun terkejut. "Hah, kandang bubrah?" "Iya Mas, kalau Masnya mau ikut juga nggak apa-apa. Nanti tak kasih tahu alamat guru saya." Nggak usah Pak, terima kasih. Saya takut jika nanti salah satu dari keluargaku dijadikan tumbal." "Oh tenang Mas, pesugihan yang satu ini tidak memerlukan tumbal." Yang akhirnya Dewa pun mengiyakan perkataan dari Pak Wanito itu. Dan tak lupa ia juga dikasih alamat juru kuncinya. Tak hanya itu, ia juga dikasih beberapa uang untuk biaya pengobatan anaknya. Setibanya ia di rumah, ia memberikan uang itu kepada istrinya dan menceritakan hal yang ia alami tadi kepada si Dewi. Pada awalnya, Dewi ini percaya jika pesugihan itu selalu minta tumbal nyawa manusia. Karena kepercayaan itu, ia tidak berani untuk coba-coba mencari pesugihan. Namun di saat ia mendengar ucapan Dewo suaminya yang mendapatkan info dari Pak Wanito tadi, seketika iman ia goyah. Dewi pun berubah pikiran dan ia langsung memiliki cita-cita untuk mencari pesugihan dengan harapan bisa merubah keadaan. Hingga pada akhirnya setelah anaknya sembuh dari penyakit tersebut, berbekal alamat yang dikasih Pak Wanito waktu itu, Dewo dan Dewi pun mendatangi sebuah tempat yang ada di Klaten, Jawa Tengah. Mereka berdua mendatangi tempat itu sebab katanya pesugihan di sana tidak membutuhkan tumbal nyawa.
Konon, untuk memperoleh kekayaan tersebut, sepasang suami istri cukup menggelar sesaji dan menyetujui semua persyaratan yang akan diberitahu oleh juru kunci di tempat keramat tersebut. Hingga pada suatu malam, Dewa dan Dewi mendatangi tempat itu. Namun sebelum ia OTW ke punden keramat tersebut, mereka berdua diharuskan untuk mendatangi rumah juru kunci yang ada di desa itu terlebih dahulu. Assalamualaikum, Pak. Oh, waalaikumsalam. Monggo-monggo Pinara. Mereka berdua diterima dengan baik oleh seorang lelaki setengah baya yang ternyata ia adalah juru kuncinya. Menurut juru kuncinya, jika ingin ke sana harus ada sesaji yang dipersembahkan. Dan sesaji itu berupa beberapa bunga, kemenyan, dan sebuah telur. Mereka tidak perlu susah-susah untuk mencarinya, sebab semua itu sudah disediakan oleh juru kunci dan orang yang berziarah tinggal mengganti biayanya saja. Setelah hujan mulai reda, mereka bertiga akhirnya mendatangi tempat keramat yang dipercaya bisa melancarkan rezeki tersebut. Jarak antara rumah juru kunci dan punden keramat itu sekitar 300 meter. Perjalanan untuk sampai ke lokasi tersebut, mereka harus melewati jalan setapak di tengah-tengah kebun dan persawahan yang cukup sepi. Mereka bertiga tidak menjumpai satu orang pun, yang ada di sana hanya suara kodok yang berbunyi krok, 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 krok. Ya, seperti itulah kurang lebihnya. Dan ternyata punden di sana berupa pohon yang sangat besar. Di bawahnya ada sebuah makam. Juru kunci yang mengantar mereka memberikan sesaji yang ia bawa. Setelah semuanya siap, bapak juru kunci tersebut menyalakan kemenyan yang kemudian ia membaca doa-doa dalam bahasa Jawa yang artinya tidak begitu jelas. Dewa dan Dewi hanya diminta mendengarkan dan mengungkapkan apa yang mereka inginkan. Krosak-krosak gedebuk. Di tengah kondisi tersebut, tiba-tiba ada sesuatu terjatuh yang mengagetkan mereka bertiga. Bunyinya seperti buah mangga yang terjatuh dari pohonnya, yang kemudian bapak juru kunci tersebut berdiri dan mendekati asal dari benda jatuh yang tadi. Dewa dan Dewi hanya terdiam di tempat sambil merasakan ketakutan, yang kemudian juru kunci tersebut kembali mendekati mereka sambil berkata,